Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat seorang mukmin yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sifat bersemangat untuk mengejar cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu Islam senantiasa mendorong kita dan memotivasi kita untuk senantiasa bersegera dan cepat-cepat merespon setiap kesempatan amal kebaikan, untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan supaya kita tidak menunda-nunda kesempatan untuk melakukan amal. Karena itu seorang mukmin yang cerdas adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik, baik dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebuah cita-cita yang tinggi dan semangat untuk menjadi yang terbaik tidak bisa dilakukan dengan bersantai-santai, apalagi dengan bermalas-malasan. Tentu sebagai seorang muslim yang bersemangat dan bercita-cita yang tinggi, ia harus senantiasa berlomba-lomba dengan muslim yang lainnya, memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan dan mengisinya dengan ibadah serta amal kebaikan. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, maka Rasul bersabda, yadkhulul jannata min ummati zumratun hiya sab'una alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar. Kelak akan masuk surga dari umatku serombongan manusia, jumlah mereka 70.000 orang. Wajah mereka bersinar terang bagaikan bulan purnama. Lalu seorang sahabat berdiri dan berkata, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk di antara orang-orang tersebut. Maka Rasul pun mendoakannya, ya Allah, jadikanlah ia termasuk di antara mereka. Lalu berdirilah seorang dari kalangan Ansar. Ia pun meminta doa yang sama, ya Rasul, doakan aku agar aku termasuk di antara mereka. Lalu Rasul pun menjawab, sabaqaka Ukasyah, sungguh Ukasyah telah mendahuluimu dalam hal ini. Hadis ini menandakan bahwa spirit berlomba dalam kebaikan tumbuh subur di dalam hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana setiap ada kesempatan kebaikan, mereka pasti ada di sana dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena itu jamaah sekalian, bahkan dalam ucapan sekalipun, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk tidak mengucapkan kalimat kecuali yang terbaik. Dalam sebuah kesempatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imran bin Husain, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengucapkan Assalamu alaikum. Dan Rasul pun menjawab salamnya. Lalu lelaki tersebut duduk dan Rasul mengatakan baginya 10 pahala. Lalu datang seseorang berkata kepada Nabi, Assalamu alaikum warahmatullah. Lalu lelaki itu pun duduk dan Rasul menjawab salamnya. Dan Rasul bersabda baginya 20 pahala. Lalu datang orang ketiga, dia mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan menyempurnakan salam. Lalu Rasul menjawab salamnya dan ia duduk, Rasul menjawab baginya 30 pahala. Dalam ucapan yang terbaik, maka ada pula pahala terbaik yang akan didapatkan bagi siapapun yang mengucapkannya. Bahkan dalam urusan ibadah, seorang mukmin adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya dan menjadikan ibadahnya sebagai ibadah yang terbaik, seolah-olah itu adalah ibadah terakhirnya dalam kehidupan ini. Maka dalam sholat ia akan hadir tepat pada waktunya, ia mendatangi tempat terbaik yaitu masjid, dan ia laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid pada waktu yang pertama, maka seolah-olah ia telah bersedekah senilai 1 ekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah ia telah bersedekah senilai 1 ekor sapi. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia telah bersedekah senilai 1 ekor kibas. Barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang keempat, seolah-olah ia bersedekah senilai 1 ekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kelima, maka seolah-olah ia bersedekah senilai 1 butir telur. Maka yang paling sempurna pahalanya adalah yang merespon cepat sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitu pula dalam amal yang lainnya, terutama dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Dan manusia pertama yang layak mendapatkan kebaikan kita adalah kedua orang tua kita. Maka jadilah anak yang terbaik. Jadilah seorang anak yang dicintai oleh orang tuanya. Hingga meskipun kemudian orang tuanya senantiasa merepotkannya, meminta pertolongan kepadanya, dan selalu mengadu kepadanya, hendaknya seorang anak tidak mengeluhkan hal tersebut. Karena hal itu menandakan orang tuanya memilihnya di antara saudara-saudara yang lainnya. Ialah yang dipercaya, ialah yang paling diridhoi. Maka kerepotannya di dalam mengurus kedua orang tuanya itu kelak akan membuahkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita orang yang terbaik terhadap saudara-saudara kita. Meskipun barangkali mereka mendiamkan kita, memutuskan tali silaturahim, dan mencegah tangannya dari memberikan hadiah kepada kita. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, aku memiliki kerabat. Aku menyambung silaturahim kepadanya, namun dia memutuskan silaturahimnya kepadaku. Aku telah berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Dan aku telah berlaku sopan santun kepada mereka, namun mereka masa bodoh terhadapku." Maka Rasul pun berkata, "La in kunta kama qulta faka'annama tusiffahumul mal." Kalau engkau seperti yang kamu ucapkan, maka engkau seolah-olah telah menyuapkan bara api yang panas ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama engkau tetap berbuat baik kepada mereka semua. Rasul memberikan dorongan untuk senantiasa berbuat baik kepada saudara-saudara kita
kerabat-kerabat kita, meskipun barangkali mereka tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang serupa, atau bahkan barangkali memutuskan silaturahim dengan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadilah kita yang terbaik terhadap tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun mereka tidak memenuhi hak-hak kita, meskipun mereka menzalimi dan menyakiti kita, hendaknya kita senantiasa bersabar dan berbuat baik. Seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dia mengatakan, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku memiliki seorang tetangga yang senantiasa menyakiti aku. Ia senantiasa mencaci maki aku dan mempersempit kehidupanku." Lalu Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, "Idhhab, pergilah, fa inna huwa asallaha fika fa'ati'illaha fih." Meskipun ia telah bermaksiat kepada Allah dengan menyakitimu, maka taatlah kamu kepada Allah dengan berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam interaksi kita dengan sesama manusia, kita akan selalu mendapatkan sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Barangkali sikap-sikap yang menyulut amarah dan permusuhan. Namun Islam mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, bersabar, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang di sekitar kita, dan membalas keburukannya dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha." Memang balasan keburukan itu adalah keburukan semisalnya. "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Namun barang siapa yang mau memaafkan, lalu melakukan islah, berbuat kebaikan, maka pahalanya telah tertulis di sisi Allah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Ada seorang salaf yang bernama Maimun bin Mihran. Suatu hari ia memiliki seorang tamu yang datang ke rumahnya. Maka ia pun meminta kepada pembantunya untuk menyiapkan makan malam. Maka begitu terburu-burunya pembantu ini hingga ia menumpahkan makanannya pada kepala majikannya, yaitu Maimun bin Mihran. Maka sontak Maimun pun mengatakan, "Apakah engkau hendak mencelakai aku?" Maka pembantu itu pun mengatakan, "Wahai majikanku yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan mendidik manusia, kembalilah kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala." Maimun pun bertanya, "Firman Allah yang mana yang engkau maksudkan?" Maka pembantu itu pun mengatakan, "Wal kadhiminal ghaidha," orang yang menahan amarah. Maimun pun mengatakan, "Kalau begitu aku tahan amarahku darimu." Pembantu itu pun mengatakan, "Tambahkanlah, karena Allah mengatakan wal afina 'anin nas," orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Maka Maimun pun mengatakan, "Kalau begitu aku maafkan kesalahanmu." Tambahkan, wahai majikanku, karena Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Maimun pun mengatakan, "Kalau begitu mulai hari ini engkau telah merdeka dan tidak lagi menjadi budakku." Masya Allah. Begitulah semangat para salafus saleh, orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka bersemangat dalam kebaikan, merespon setiap nasihat, dan membalas setiap keburukan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam interaksi kita kepada siapapun. Bahkan ketika orang lain menyakiti kita, kita tidak membalasnya kecuali dengan kebaikan yang berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.